Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh masuk di tahun 2022 dan sekarang kita sudah di semester genap. Dan untuk pelajaran IPS kelas 7 kita sekarang telah berada di tema 3. Potensi ekonomi lingkungan A. Perubahan potensi sumber daya alam. Yang pertama ya, kita masih di pertama, potensi sumber daya alam di Indonesia bagian pertama. Dan untuk hari ini kita akan bahas tentang sumber daya alam hutan. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia kita akan bahas itu hutan. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya tanah, air, dan hutan. Ini gambar atau contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Lalu sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat atau tidak bisa diperbaharui. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang A. Sumber daya alam hutan. Sumber daya hutan telah memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Nah, ini hutan jati sebagai hutan produksi. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatan. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Ini gambar kawasan hutan lindung Bukit Putri Pencetuban. Hutan konservasi. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri dibedakan menjadi kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam diklasifikasikan menjadi kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, serta kawasan taman hutan raya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun perairan. A. Kawasan suaka alam.
Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang berada di daratan ataupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Ini gambar cagar alam Telaga Renjeng. Suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Ini gambar suaka marga satwa Beluran. B. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok, memberikan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya. Taman Nasional adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Ini contoh Taman Nasional Rinjani. Ini gambar ya, gambar Taman Nasional Rinjani. Nah, baru ada Taman Wisata Alam, merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Ini gambar wisata alam Raja Ampat. Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Ini gambar Taman Hutan Raya Juanda. Pemanfaatan sumber daya hutan sebaiknya melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur masyarakat serta mendorong mereka untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki secara penuh. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini sudah selesai. Saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.